Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi dari bab 6, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Berikut penjelasannya. Apa itu Rasulullah? Rasul-Rasul Allah adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dan mengajak manusia menyembah Allah serta menjalani hidup sesuai ajarannya. Para rasul memiliki akhlak yang mulia dan menjadi teladan bagi umatnya. Apa itu iman kepada Rasul-Rasul Allah? Iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul kepada umat manusia untuk menyampaikan wahyu, memberi petunjuk, dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Iman kepada Rasul tidak hanya percaya, tetapi juga mencangkup beberapa hal berikut. 1. Meyakini bahwa para Rasul benar-benar utusan Allah, bukan buatan manusia. 2. Membenarkan ajaran yang mereka sampaikan, karena berasal dari Allah. 3. Mengamalkan ajaran dan teladan mereka dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menghormati semua Rasul tanpa membeda-bedakan, meskipun Rasul yang wajib diketahui adalah 25. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang mungkin sebagian dari kalian bingung. Apa sih perbedaan antara Nabi dan Rasul? Berikut penjelasannya. Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah. Dan wahyu tersebut diamalkan untuk dirinya sendiri. Tidak wajib disampaikan pada umatnya. Dan juga jumlah Nabi lebih banyak daripada Rasul. Sedangkan Rasul sama seperti Nabi, yaitu orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Tetapi, wahyu tersebut wajib disampaikan kepada umatnya sebagai ajaran, serta biasanya membawa syariat atau aturan baru atau menyempurnakan syariat yang sebelumnya. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala memiliki dampak positif bagi setiap muslim, yaitu 1. Mendapat teladan yang nyata. Manusia membutuhkan contoh konkret. Rasul menunjukkan cara beribadah, berdagang, dan berkeluarga dengan yang benar. 2. Memahami wahyu Allah. Tanpa Rasul, kita tidak akan tahu bagaimana cara menjalankan perintah yang ada di dalam kitab suci secara praktis. 3. Meningkatkan ketaatan. Menyadari bahwa manusia mulia saja diuji dengan berat, membuat kita lebih bersabar dan taat dalam menghadapi ujian berhidup. 4. Mengetahui kehidupan akhirat. Rasul memberikan informasi tentang hal-hal gaib, seperti surga, neraka, hari kiamat yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia saja. Apa saja mukjizat yang Allah berikan kepada beberapa rasulnya? Zaman Nabi Musa, sihir sangat populer, maka Allah memberi mukjizat tongkat yang bisa mengalahkan sihir. Zaman Nabi Isa, ilmu kedokteran sedang maju, maka Nabi Isa diberi mukjizat bisa menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Zaman Nabi Muhammad SAW, sastra Arab sedang di puncaknya, maka Allah menurunkan Al-Quran yang keindahan bahasanya tidak tertandingi oleh sastrawan manapun. Nah, bagaimana cara membedakan apakah itu mukjizat dari Allah atau hanya fenomena alam yang belum dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan? Mukjizat berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki tujuan utama untuk membuktikan kebenaran risalah agama yang disampaikan oleh para rasul. Ia tidak dapat ditiru oleh manusia dan tidak pernah terjelaskan oleh ilmu pengetahuan apapun, meskipun berkembang hingga kapanpun. Sementara itu, fenomena alam yang akan belum dapat dijelaskan hanya merupakan hal yang belum ditemukan penjelasannya oleh ilmu saat ini. Sedangkan kehebatan yang dilakukan oleh orang bukan rasul tidak memiliki kaitan dengan pembuktian ajaran agama dan umumnya dapat dijelaskan atau bahkan ditiru seiring perkembangan kemampuan manusia. Nah, teman-teman masih bertanya, apa ajaran inti yang dibawa oleh semua Rasul Allah? Berikut penjelasannya. Meskipun hidup di zaman dan tempat-tempat yang berbeda-beda, semua Rasul membawa satu ajaran inti yang sama, yaitu Tauhid. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak melainkan aku. Maka sembahlah oleh Musa kalian akan aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Maksud dari surah tersebut adalah perbedaannya hanya pada syariat.
Syariat Allah tata cara ibadah seperti cara sholat, jenis makan yang dilarang, atau aturan hukum sosial yang disesuaikan dengan kondisi umat pada masa itu. Namun, konsep ketuhanan tetap satu, yaitu menyembah Allah SWT. Apa saja sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah? Siddiq. Siddiq berarti selalu berkata dan berbuat benar, tidak pernah berbohong, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun dalam menyampaikan wahyu dari Allah. Amanah. Amanah berarti Rasul menjaga dan melaksanakan tugas yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya tanpa berkhianat. Tablik. Tablik berarti Rasul menyampaikan seluruh wahyu dan ajaran Allah kepada umat manusia tanpa dikurangi atau disembunyikan. Fatonah. Fatonah berarti Rasul memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang tinggi, sehingga mampu memahami wahyu, menjelaskannya kepada umat, serta menghadapi berbagai persoalan dengan tepat. Maksum. Maksum artinya Allah melindungi Nabi dan Rasul dari perbuatan dosa besar, dosa kecil, dan kesalahan dalam menyampaikan wahyu, sehingga mereka selalu berada dalam kebenaran. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.